Ketika kita melepaskan semua yang kita inginkan, kita menemukan apa yang kita butuhkan. Kutipan tersebut diambil dari Laozi, seorang filsuf dan tokoh legendaris dari Tiongkok kuno yang dianggap sebagai pendiri Taoisme. Ia diyakini hidup sekitar abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi, meski keberadaannya masih diperdebatkan oleh sejarawan. Laozi dikenal sebagai penulis kitab klasik Tao Te Ching yang menjadi dasar utama ajaran Taoisme. Menurut legenda, Laozi adalah seorang pejabat dan pustakawan di perpustakaan Kekaisaran Youo. Merasa kecewa dengan korupsi dan kehancuran moral di zamannya, ia memutuskan untuk meninggalkan peradaban dan mengembara ke barat. Saat tiba di perbatasan, seorang penjaga gerbang bernama Yin Xi memintanya untuk menuliskan kebijaksanaannya sebelum pergi. Dari situlah lahir kitab Tao Te Ching, yang berisi ajaran tentang Tao, jalan, Wei, bertindak tanpa paksaan, dan harmoni dengan alam. Setelah itu, Laozi dikatakan menghilang dan tidak pernah terdengar lagi. Ajaran utama Laozi diantaranya ada Ao yang merupakan prinsip alami yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Kemudian Wei yang maknanya bertindak dengan mengalir alami, tanpa paksaan atau perlawanan yang berlebihan. Kemudian, kesederhanaan kerendahan hati, di mana Laozi mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak dalam kelembutan dan kebijaksanaan. Selain itu ada Yin Yang, di mana segala sesuatu di dunia memiliki dualitas yang harus dijaga keseimbangannya. Meskipun ada perdebatan apakah Laozi adalah sosok historis atau mitos, ajarannya tetap berpengaruh besar dalam filsafat, budaya, dan spiritualitas Tiongkok hingga saat ini. Tao atau jalan. Tao adalah prinsip yang mengatur alam semesta, sumber segala sesuatu, dan kekuatan tak berwujud yang melandasi keseimbangan kehidupan. Tao tidak dapat didefinisikan secara pasti karena ia melampaui kata-kata dan konsep manusia. Dalam Tao Te Ching, Laozi menyatakan, Tao yang dapat diungkapkan bukanlah Tao yang sejati. Hal ini menunjukkan bahwa Tao adalah realitas yang lebih tinggi yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman langsung, bukan melalui logika atau penjelasan intelektual. Tao mengalir melalui semua makhluk dan fenomena alam, menciptakan harmoni yang mengatur perputaran kehidupan. Matahari terbit dan terbenam, air mengalir ke laut, dan pepohonan tumbuh tanpa paksaan, semua mengikuti Tao. Oleh karena itu, manusia yang ingin hidup selaras dengan Tao harus belajar untuk memahami dan mengikuti alur alami kehidupan tanpa melawan atau memaksakan kehendak. Tao mengacu pada hukum alam yang mengatur keberadaan dan perubahan segala sesuatu di alam semesta. Segala sesuatu yang ada di dunia ini berjalan sesuai dengan ritme dan keseimbangan yang sudah ditetapkan oleh Tao. Konsep ini menekankan bahwa manusia harus belajar untuk mengikuti aliran alamiah kehidupan bukan dengan melawannya. Prinsip Wu Wei. Bertindak tanpa paksaan. Salah satu prinsip utama dalam mengikuti Tao adalah Wu Wei, yang berarti bertindak tanpa paksaan, atau tanpa usaha yang berlebihan. Wu Wei bukan berarti pasif atau tidak bertindak sama sekali, melainkan bertindak dengan cara yang selaras dengan aliran alamiah kehidupan. Dengan kata lain, seseorang sebaiknya tidak berusaha mengendalikan atau memaksakan sesuatu di luar kehendak alam, tetapi membiarkan segala sesuatu berkembang secara alami sesuai dengan jalannya. Contoh Wu Wei dapat ditemukan dalam aliran air sungai. Air tidak pernah melawan hambatan yang ada di jalannya, tetapi mengalir mengitari batu-batu dan menemukan jalannya sendiri dengan cara yang paling alami. Dalam kehidupan manusia,
Wu Wei mengajarkan kita untuk tidak terlalu kaku dalam menghadapi tantangan, tetapi mengikuti ritme kehidupan dengan fleksibilitas dan keseimbangan. Wu Wei juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan dan karir. Seseorang yang menerapkan Wu Wei dalam bekerja tidak akan memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan alur alamiah. Sebaliknya, mereka bekerja dengan keseimbangan, menemukan solusi tanpa tekanan berlebihan, dan membiarkan ide berkembang secara organik. Kedua, hubungan sosial. Wu Wei mengajarkan untuk tidak memaksakan kehendak dalam hubungan, tetapi membiarkan segala sesuatu berkembang dengan alami tanpa manipulasi atau pemaksaan. Ketiga, kesehatan dan kehidupan pribadi. Dengan mengikuti prinsip Wu Wei, seseorang belajar untuk mendengarkan tubuhnya dan beristirahat saat diperlukan, menjaga keseimbangan dalam pola hidupnya tanpa berlebihan dalam bekerja atau bersantai. Pada intinya, Wu Wei mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perjuangan yang sia-sia. Jika kita dapat memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, kita akan lebih mampu menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Yin dan Yang. Keseimbangan dalam Tao. Konsep Yin dan Yang adalah salah satu aspek paling mendasar dalam Taoisme. Yin dan Yang melambangkan dua kekuatan berlawanan namun saling melengkapi di alam semesta. Yin mewakili aspek gelap, pasif, feminim, dan dingin. Sedangkan Yang mewakili aspek terang, aktif, maskulin, dan panas. Dalam pandangan Taoisme, segala sesuatu di dunia ini terdiri dari kombinasi Yin dan Yang, dan keseimbangan antara keduanya sangat penting untuk mencapai harmoni dalam kehidupan. Tidak ada yang sepenuhnya Yin atau sepenuhnya Yang, keduanya selalu berubah dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, siang dan malam, di mana siang, Yang, berubah menjadi malam, Yin, dalam siklus yang terus berulang. Kemudian musim panas, Yang, dan musim dingin, Yin, bergantian untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam prinsip kesehatan atau dalam dunia pengobatan tradisional Tiongkok, kesehatan dapat dicapai dengan menjaga keseimbangan antara energi Yin dan energi Yang dalam tubuh. Penerapan konsep Yin dan Yang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia kesehatan dan pengobatan tradisional percaya bahwa penyakit terjadi ketika keseimbangan Yin dan Yang dalam tubuh terganggu. Oleh karena itu, pengobatan herbal dan akupuntur bertujuan untuk memulihkan keseimbangan energi ini. Selain itu, konsep Yin dan Yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan emosi. Dalam kehidupan manusia, terlalu banyak energi yang terlalu aktif, agresif, bisa menyebabkan stres, sedangkan terlalu banyak energi Yin, terlalu pasif, malas, bisa menyebabkan kurangnya motivasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kerja keras dan istirahat. Dalam aspek filosofi hidup, Taoisme mengajarkan bahwa kita harus menerima perubahan dalam hidup dengan fleksibilitas, seperti bagaimana Yin berubah menjadi Yang, dan sebaliknya. Dengan memahami bahwa segala sesuatu memiliki sisi berlawanan yang saling melengkapi, seseorang dapat lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Konsep De. Kebajikan dalam Taoisme. Dalam Taoisme, De adalah konsep kebajikan yang mengacu pada kualitas moral yang muncul secara alami ketika seseorang hidup selaras dengan Tao. De tidak berarti kebajikan dalam arti moralitas yang dipaksakan, melainkan kebaikan yang timbul secara spontan karena keselarasan dengan hukum alam. De memiliki beberapa aspek penting yakni kesederhanaan dan kejujuran. Seseorang yang memiliki De tidak berusaha untuk menunjukkan dirinya lebih baik dari orang lain, tetapi hidup dengan tulus dan alami. Aspek kerendahan hati.
Seseorang yang memiliki De tidak berusaha mendominasi atau mengendalikan orang lain, tetapi membiarkan segala sesuatu berkembang dengan harmonis. Aspek kepekaan terhadap alam. Seseorang yang memiliki De secara tidak langsung akan lebih menghargai dan menjaga keseimbangan alam, tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Aspek ketenangan dan kebijaksanaan. Seseorang yang memiliki De tidak akan bereaksi lebih terhadap situasi, tetapi bertindak dengan tenang dan sesuai dengan ritme alam. Dalam Tao Te Ching, Laozi berkata, orang yang memiliki De sejati tidak menyadari bahwa mereka memiliki De, karena mereka menjalani kebajikan secara alami. Ini menunjukkan bahwa kebajikan sejati bukanlah sesuatu yang harus dipamerkan, tetapi sesuatu yang mengalir secara alami dalam diri seseorang yang hidup selaras dengan Tao. Dalam Tao Te Ching, Laozi menekankan bahwa kebajikan sejati adalah sesuatu yang muncul secara spontan dan tidak dibuat-buat. Ia menyatakan, orang yang memiliki De sejati tidak menyadari bahwa mereka memiliki De, karena mereka menjalani kebajikan secara alami. Sebaliknya, orang yang berusaha menunjukkan kebajikan secara eksplisit seringkali kehilangan makna sejati dari kebajikan itu sendiri. Laozi juga mengatakan, ketika Tao hilang, muncul kebajikan. Ketika kebajikan hilang, muncul moralitas. Ketika moralitas hilang, muncul ritual. Ini menandakan bahwa semakin jauh seseorang dari Tao, semakin ia memerlukan aturan buatan manusia untuk mempertahankan keteraturan. Pemimpin yang memiliki De tidak memaksakan kekuasaan, tetapi membiarkan masyarakat berkembang secara alami dengan memberikan bimbingan yang lembut. Begitu pula dengan guru yang memiliki De tidak memaksa muridnya untuk belajar dengan tekanan, tetapi menciptakan lingkungan yang memungkinkan pengetahuan berkembang secara alami. Dalam kehidupan pribadi, seseorang yang memiliki De tidak sibuk mencari pengakuan atas kebaikan mereka, tetapi secara alami membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Konsep Qi, energi vital atau tenaga kehidupan. Dalam ajaran Taoisme, Qi adalah konsep fundamental yang merujuk pada energi vital atau tenaga kehidupan yang mengalir di seluruh alam semesta dan tubuh manusia. Kata Qi dalam bahasa Mandarin secara harfiah berarti udara atau nafas, tetapi dalam konteks Taoisme, ia lebih merujuk kepada energi yang tidak tampak namun mendasari segala bentuk kehidupan dan gerakan. Dalam pandangan Taoisme, Qi adalah energi yang menghubungkan segala sesuatu di alam semesta, baik yang hidup maupun yang mati. Qi tidak hanya ada pada makhluk hidup tetapi juga di alam semesta, dalam batu, air, udara, dan bahkan dalam ruang kosong, wuji. Oleh karena itu, Qi adalah energi yang mendasari semua fenomena alam, baik yang material maupun yang tidak tampak, di dalam tubuh manusia. Qi diyakini mengalir melalui meridian atau saluran energi yang dapat diibaratkan seperti sistem aliran darah. Ada dua jenis Qi yang penting dalam tubuh. Yang pertama adalah Qi yang berasal dari makanan dan udara. Energi yang kita dapatkan dari makan dan bernapas, yang menjadi bahan bakar untuk tubuh. Yang kedua adalah Qi yang berasal dari alam semesta, energi yang diambil dari alam sekitar, seperti dari bumi dan langit, yang juga masuk ke tubuh kita. Aliran Qi yang seimbang dan lancar sangat penting untuk kesehatan fisik dan spiritual. Jika Qi terhambat atau tidak seimbang, ini dapat menyebabkan penyakit atau ketidakseimbangan emosional. Dalam Taoisme, ada berbagai praktik yang bertujuan untuk mengalirkan, menyelaraskan, dan menguatkan Qi dalam tubuh, seperti Qigong, atau praktik meditasi dan gerakan tubuh yang dirancang untuk meningkatkan aliran Qi di dalam tubuh. Qigong melibatkan pernapasan yang dalam dan gerakan yang lembut untuk membantu menyelaraskan energi. Kemudian ada Tai Chi,
di mana sebuah bentuk seni bela diri yang juga melibatkan latihan pernapasan dan gerakan tubuh yang bertujuan untuk meningkatkan ki dan menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian ada akupunktur, di mana terapi tradisional yang melibatkan penyisipan jarum di titik-titik tertentu pada tubuh untuk mempengaruhi aliran ki. Selain dalam tubuh manusia, ki juga mempengaruhi lingkungan dan hubungan sosial. Misalnya, dalam Feng Shui, praktik penataan ruang yang berasal dari Taoisme, ki diatur sedemikian rupa agar mengalir dengan baik dalam suatu ruang, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi penghuninya. Ajaran Taoisme mengajarkan bahwa Tao adalah jalan atau prinsip alami yang mengatur alam semesta. Ki bergerak dalam harmoni dengan Tao. Untuk hidup sesuai dengan Tao, seseorang harus berusaha untuk hidup selaras dengan aliran Ki, menghindari konflik dan ketegangan, serta mencari keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Ketika seseorang dapat memahami dan mengelola ki mereka dapat mencapai kebijaksanaan, kesehatan, dan keharmonisan dalam hidup. Ki dalam Taoisme adalah esensi kehidupan yang mengalir melalui segala sesuatu, dan menjaga keseimbangan ki dalam tubuh dan di alam semesta adalah inti dari kesehatan, kebahagiaan, dan spiritualitas. Dengan merawat ki, baik melalui meditasi, latihan fisik, atau perhatian terhadap keseimbangan energi dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat hidup lebih harmonis dan sehat. Kesimpulan ajaran Taoisme mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam dan mengikuti aliran Tao tanpa paksaan. Ini berarti hidup dengan kesederhanaan, harmoni, dan keseimbangan antara yin dan yang, serta menjaga kelancaran ki dalam tubuh dan hubungan dengan alam. Prinsip utama Taoisme, Wu Wei, mengajak kita untuk bertindak tanpa pemaksaan dan menerima segala hal dengan spontanitas alami. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, seseorang dapat mencapai kedamaian batin, kesehatan, dan keharmonisan dalam hidup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan video ini, atau Anda merasa bahwa video ini bermanfaat untuk meningkatkan vibrasi positif, jangan lupa untuk membagikannya ke pasangan Anda, saudara Anda dan teman-teman Anda. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat, kaya dan bahagia.